Wahyu 19 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tata itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tata itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. Minta Pak Christian boleh memimpin kita di dalam doa pembukaan. Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkau bukan seperti berhala-berhala yang diam ya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang berfirman. Dan kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah sekarang Engkau melalui hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu boleh membukakan kepada kami apa yang Engkau akan nyatakan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyingkapkannya kepada kami, keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalam Taurat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau membuat hati kami terkagum dan kami boleh sungguh-sungguh meresponinya dengan tepat dan hidup kami boleh diubahkan sehingga menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati waktu-waktu ini dan jauhkan daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya mengajak jemaat untuk gunakan full ratio saudara. Gunakan full afeksi saudara ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi jangan tinggalkan itu di rumah ya. Bawa ke gereja dan persembahkan kepada Tuhan. Saudara, lihat judul perikop berikutnya dari apa yang kita baca. Di ayat 6 di atasnya, judulnya apa itu? Ya, perjamuan kawin anak domba. Ini akan kita bahas minggu depan. Ini akan kita bahas minggu depan dan tentu ini berkaitan dengan hari ini. Saudara, Injil itu apa? Injil itu adalah kerajaan Allah telah datang. Dan rajanya adalah Yesus. Itulah Injil. Dan untuk menjabarkan hal ini begitu panjang lebarnya Alkitab menjelaskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bicara mengenai kerajaan Allah. Bicara mengenai kabar baik. Dan rajanya adalah Yesus. Dan apa jantung daripada Injil? Jantung dari Injil. Perjamuan. Jantung dari Injil adalah perjamuan. Bukan sembarang makan dan minum. Tetapi ada relasi yang intim antara kita dengan Tuhan. Dalam perjamuan. Perjamuan adalah the heart of the gospel. Jantung daripada Injil. So di malam sebelum penangkapan dan penyaliban, Yesus bersama dengan murid-murid mengadakan perjamuan terakhir. Dan biasanya, seperti biasanya daripada tradisi orang Yahudi, mereka merayakan perjamuan Paskah. Mereka kemudian menyanyikan Mazmur Halel. Mazmur Halel dari Mazmur 113 sampai 118. Halel itu apa? Adalah yang tadi kita nyanyikan. Di lagu 1, lagu 2. Halel. Halel itu adalah, kalau saudara tahu, haleluya. Itu terdiri dari halel dan yah. Halel artinya praise. Sedangkan yah singkatan daripada Yahweh. Jadi haleluya artinya adalah praise the Lord. Dan ini ada di dalam Mazmur dan di setiap perjamuan Paskah mereka membaca kitab ini, menyanyikan pujian dari kitab ini. Haleluya. Haleluya hanya tercatat di dalam 2 kitab.
Enggak di dalam semua kitab. Hanya 2 kitab. Satu di Perjanjian Lama hanya di dalam Mazmur. Dan Mazmur kemudian ditutup dengan Mazmur 150. Dan saudara lihat apa yang ada di dalam 150? Haleluya, pujilah, 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 haleluya. Begitu banyaknya pujian kepada Tuhan. Penuh dengan halel dan ditutup dengan haleluya. Haleluya, selain di Mazmur, satunya lagi juga ada di mana? Di Perjanjian Baru, yaitu di Wahyu 19 yang kita baca ini muncul 4 kali. Hanya Mazmur dan kitab Wahyu. Dan perhatikan saudara, 2 kitab ini. Mazmur dan kitab Wahyu. Lagu terakhir dari Mazmur itu diakhiri dengan haleluya. Pujian kepada Tuhan. Begitu juga lagu terakhir dari kitab Wahyu yang juga adalah lagu terakhir dari Perjanjian Baru. Itu diakhiri dengan haleluya. Pujilah Tuhan. Kitab Perjanjian Baru ditutup dengan pujian umat Allah di surga yang menyanyikan haleluya. Dan saudara perhatikan, di perjamuan malam terakhir, haleluya dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Karena Tuhan sudah begitu baiknya mendatangkan keselamatan. Sehingga umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan. Sehingga mereka merayakan itu tiap-tiap tahun. Dan bukan itu saja, di perjamuan malam terakhir Tuhan menggenapkan janjinya bahwa Tuhan melepaskan dari perbudakan dosa yang sebentar lagi terjadi lewat penyaliban Yesus. Dan di Wahyu 19 ini juga sama saudara. Haleluya dinaikkan. Dengan arti yang sama. Keselamatan Tuhan datangkan. Umat Tuhan terbebas dari kuasa dosa. Setelah penghukuman yang berapi turun kepada Babel di pasal 18 yang minggu lalu kita lihat. Hal yang sama terjadi. Di zaman Mesir 2000, zaman Musa 2000 tahun lalu, di zaman daripada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya di penghujung zaman, di akhir daripada zaman, Tuhan melakukannya sekali untuk selamanya. Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan akhirnya digenapi. Ayat yang pertama saudara, suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah milik Allah kita. Saudara, keselamatan adalah milik Allah. Karena hanya Dia sendiri yang menggenapinya. Dia yang mengerjakannya. Kita tidak menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan baik kita atau usaha kita untuk mengalahkan kejahatan bahkan sekalipun. Ketika ngelihat kengerian, ketika ngelihat kejahatan, hati kita terusik. Kita ingin membalas, kita ingin mendatangkan keadilan. Tapi seringkali keadilan atau kebenaran yang ingin kita lakukan adalah tindakan yang lain lagi daripada kejahatan. Dan ini seringkali kita sadari waktu kita memukul anak kita berlebihan. Terus kita sendiri sadar, wah terlalu keras saya. Atau saya mengabaikan kurang daripada seharusnya yang saya beri hukuman itu. Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Oleh sebab itu Tuhan bertindak, Tuhan berbicara, Tuhan yang menyelamatkan. Karena kita sendiri adalah orang yang berdosa yang perlu diselamatkan. Keselamatan adalah milik Allah dan Dia sendiri yang menggenapinya. Dan saudara, keselamatan itu berkaitan dengan kerajaan. Berkaitan erat dengan kerajaan. Yesus mengajarkan kepada Nikodemus, menerima keselamatan itu artinya adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir kembali. Menerima keselamatan ialah masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah pintu masuk
kerajaan Allah. Dan mereka yang menerima keselamatan hidupnya kemudian diubah seturut panggilan sebagai warga negara kerajaan Allah. Sehingga pujian terakhir dalam Wahyu 19 ini saudara juga sangat berkait erat dengan doa Bapa kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berdoa dan apa yang kita doakan akhirnya tergenapi dengan pujian yang besar di surga. Saudara, orang Kristen kadang bertanya, apa kehendak Allah bagi saya? Terutama ketika mengalami masa-masa sulit. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana saya mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam cobaan-cobaan dalam hidup ini? Jawabannya adalah Tuhan berkehendak mengerjakan keselamatan kita. Tuhan berkehendak untuk mengerjakan keselamatan saudara. Dan kemudian memuji kemuliaannya. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Dan setelah saudara diselamatkan, kemudian saudara memuji kemuliaan Tuhan. Saudara, Tuhan telah mengatur dengan cara-cara yang luar biasa yang tidak terselami oleh pikiran kita, oleh hikmat kita, oleh pengetahuan kita. Sehingga setiap kehidupan kita saudara menyatakan kasih karunia Tuhan yang berdaulat. Bahkan kita yang pernah berdosa pun kemudian kita dinyatakan akan kasih Tuhan yang begitu besar yang mengampuni kita. Dan kita terkagum atas anugerah dan belas kasihan Tuhan. Mercy and grace Tuhan berikan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin. Saudara, sikap kita akan memberikan kesaksian yang unik. Kesaksian daripada setiap orang percaya. Kita akan menciptakan lagu-lagu baru. Pujian-pujian karena setiap kita, dalam setiap kita, karya Tuhan unik di dalam penyelamatannya. Dengan berbagai ragam macam kehidupan kita. Tetapi kita punya poin yang sama dan sama-sama berseru. Keselamatan adalah milik Allah. Kemuliaan adalah milik Allah. Saudara, orang yang ragu-ragu mungkin bertanya, Allah menghendaki keselamatan. Tetapi apakah dia mampu melaksanakannya? Di sepanjang Alkitab, Tuhan membuktikan kuasanya untuk menyelamatkan umatnya. Laut Merah dibelahnya, tembok Yeriko diruntuhkannya. Dan yang terbesar adalah dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dia mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Sehingga setiap manusia bisa tidak lagi berbuat dosa. Tidak lagi terkungkung dan diikat oleh dosa. Saudara, Allah berkehendak menyelamatkan umatnya. Dan dia memiliki kuasa untuk melakukannya. Sehingga segala kemuliaan adalah milik Allah. Dia yang berjanji. Dia yang menggenapi dengan segala kuasanya. Dan tepat sekali ketika itu kita berkata, haleluya, pujilah Tuhan. Saudara, apa artinya mulia? Mulia artinya berbobot, punya berat. Logam mulia artinya logam yang berharga, bernilai tinggi. Saudara, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga selain Tuhan sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan menggambarkan itu dengan perjamuan bersama dengan Dia. Saudara, pada akhir sejarah keselamatan dari Allah akan membuktikan bahwa hanya Dia saja yang layak menerima pujian kita. Saudara, raja-raja di bumi memuliakan penguasa-penguasa dunia. Raja-raja di bumi, penguasa-penguasa bumi mengatakan, kota manakah yang serupa dengan kota besar itu? Dengan Babel itu? Mungkin penguasa yang satu akan mengatakan, manakah kota yang seperti the Big Apple? Mungkin ya. Atau yang lainnya lagi. Atau the durian, segala macamnya.
Tetapi ketika Babel yang besar itu diruntuhkan dan orang-orang percaya kepada Kristus telah dikumpulkan ke dalam kehadirat Tuhan, satu-satunya yang bisa kemudian bertanya dan bersuara yang tersisa adalah yang berseru dari surga. Keselamatan dan kemuliaan dan kuasa adalah milik Allah kita. Selesai sejarah. Penghujung daripada sejarah dalam kitab Wahyu. Saudara, berikanlah kepada Tuhan tempat yang tertinggi. Tempat yang tertinggi dalam hidup saudara. Tertinggi yang mengatur hidup saudara. Milik Dialah tempat tertinggi itu. Jangan diberikan kepada yang lain. Berikanlah kepada Dia yang layak menerimanya. Saudara, Tuhan dimuliakan bukan saja karena Dia menyelamatkan umatnya saja. Tapi Tuhan juga dimuliakan lewat penghakiman yang Dia datangkan atas yang jahat. Kalau saudara bertemu dengan perkataan atau lagu, biasanya adalah bicara adil, benar, dan adil selesai. Tetapi kenapa dikatakan benar dan adil tidak muncul dalam lagu? Dan memang juga saudara, spirit dunia ini, roh zaman ini adalah menghilangkan satu sisi ini. Yaitu apa yang dikatakan di ayat yang kedua ketika dikatakan benar dan adil segala penghakiman Tuhan. Spirit suatu zaman berusaha untuk mengabaikan atau menghapuskannya. Sehingga seringkali tidak dimunculkan, tidak disebutkan, dan kalau bisa disembunyikan. Kenapa? Karena tidak elok. Karena tidak elok. Tetapi firman Tuhan tidak mengabaikannya. Dan sepatutnya juga gereja Tuhan tidak mengabaikannya. Apa yang dikatakan di ayat yang kedua? Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Enggak stop sampai sana. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan apa yang ingin Alkitab perlihatkan kepada kita? Tuhan dimuliakan dalam murkanya atas dosa. Dan kenapa itu diperlihatkan kepada kita? Karena Dia adalah benar dan adil dalam segala penghakimannya. Tuhan menjalankan keadilan yang sempurna sesuai dengan hukumnya. Mereka yang menolak firman Tuhan pun saudara cenderung setuju sebenarnya. Mereka yang menolak firman Tuhan pun cenderung setuju jikalau penipu dihukum. Jikalau pencuri dan perampok dihukum. Jikalau pembunuh dihukum. Apalagi kalau diri sendiri kena ketidakadilan. Setuju untuk mereka yang melakukan kejahatan dihukum. Saudara, sebagai orang yang berdosa, manusia menghukum dengan tidak adil dan tidak benar. Tetapi Tuhan menghukum dengan sempurna, dengan benar, dengan adil. Dia menghukum. Khususnya di tempat-tempat di mana ketidakadilan merajalela. Khususnya di mana kejahatan tidak terkendali terjadi. Dia tahu dan Dia mendengar seruan orang-orang yang berdoa dan memohon. Memohon keadilan Tuhan, memohon kebenaran Tuhan ditegakkan. Dan Dia berkuasa untuk bertindak. Dan yang jelas dilihatkan kepada kita adalah pada akhir sejarah. Ketika Kristus datang kembali, Dia akan mengakhiri dunia yang berdosa. Dan pujian ini akan dinaikkan. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Betapa besar, betapa mulia, betapa agung Tuhan kita. Karena apa yang Dia kerjakan. Dan saat ini saudara, betapa besarnya dosa daripada industri hiburan dan periklanan di tempat kita. Di dunia kita. Begitu besarnya dosa industri hiburan dan periklanan. Misal, beli sekarang bayar nanti. Buy now pay later. Banyak anak muda yang terjerat utang pay later loh saudara. Begitu banyak. Begitu banyak. Dan ini baru satu contoh. Tapi begitu banyak contoh-contoh lain yang terjerat oleh tipu daya dan dari dosa.
Juga saudara, betapa besarnya dosa pejabat pemerintah yang mendukung amoralitas, mendukung aborsi, mendukung segala kejahatan lainnya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan. Dan di tempat-tempat tertentu karena nama Yesus orang-orang Kristen dibunuh dan dipenjarakan. Dan orang yang dekat dengan kita pun masih dalam tawanan dan anaknya terus diindoktrinisasi. Tapi mereka adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Tapi pada akhirnya saudara, Tuhan akan menegakkan hukumnya. Dia akan menghakimi seluruh dunia Babel karena kerusakan yang dilakukannya. Dan Tuhan akan membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Atas ini paduan suara sorgawi sekali lagi berseru, menambahkan haleluya yang pertama dengan haleluya yang kedua. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang benar dan adil segala penghukumannya. Dan bersama dengan paduan suara surga, maka kemudian bergabunglah ke-24 tua-tua di ayat yang keempat. Dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tata itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Ke-24 tua-tua mewakili gereja Tuhan. Dan keempat makhluk, saudara ingat, adalah kerubim yang paling dekat dengan tata Allah. Dengan penampakannya yang aneh, mewakili seluruh ciptaan. Jadi apa yang terjadi di ayat keempat ini adalah seluruh gereja, seluruh ciptaan memuji Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah. Saudara, kalau pikiran dan perasaan saudara berbeda dengan nyanyian pujian tentang penghakiman Tuhan yang adil, kalau saudara-saudara cenderung untuk menyembunyikan ayat yang kedua yang dikatakan oleh paduan suara, ini ada yang gak beres dengan kita. Kalau pikiran dan perasaan saudara berbeda dengan nyanyian pujian tentang penghakiman Tuhan yang adil, maka saudara perlu bertanya, worldview dunia apa yang telah membentuk pikiran saudara? Ya, the women of the world atau the women of the world. Yang satu lembut fontnya, yang di bawah tulisannya giza-giza, kayak hiragana dan katakana ya. Saya nggak tahu apakah orang Jepang dengan sengaja membuatnya seperti itu ya. Kata serapan itu pakai yang siku-siku yang kaku-kaku ya. Tapi yang Jepang halus lembut ya untuk berusaha untuk menjalin harmoni ya. Tapi saudara, ini yang Tuhan kerjakan. Kalau kita meragukan apa yang Tuhan katakan, kemungkinan besar worldview dunia sudah ada pada kita. Pikiran dan hati kita terbentuk oleh worldview dunia. Karena itu yang terus membombardir kehidupan kita setiap hari. Membentuk pikiran saudara. Sehingga pemikiran saudara akan dosa, akan kekudusan dan keselamatan sangat berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin kita memikirkan orang-orang yang kita kasihi. Kita ingat ada orang-orang yang kita kasihi yang nantinya akan mengalami siksaan yang kekal. Dan pada saat itu, saudara jangan benci keadilan Tuhan yang kudus. Jangan benci keadilan Tuhan yang kudus. Yang perlu saudara benci adalah kejahatan dosa, bukan Tuhannya. Bukan Tuhannya. Justru sebagai orang Kristen saudara harus lebih berani lagi menyampaikan berita keselamatan. Agar orang yang saudara kasihi itu pun beroleh selamat sebagaimana saudara. Saudara, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal. Sehingga melalui darah anaknya orang yang saudara kasihi beroleh selamat. Itu yang kemudian kita beritakan. Kabar baik bahwa Raja itu telah datang. Yesuslah rajanya. Walaupun gak mudah untuk mengatakan kerajaan Allah telah datang, kita perlu jelaskan panjang lebar berkenan dengan hal ini. Maka khotbah-khotbah itu bukanlah hal yang simpel dan mudah. Perlu dijelaskan segala konteksnya. Saudara, setiap orang berdosa dan setiap orang memerlukan keselamatan.
Dan keselamatan itu hanya diperoleh melalui percaya kepada Yesus, tidak yang lain. Dialah juru selamat, dialah Tuhan kita. Kemudian bagian yang terakhir di ayat yang kelima. Bagian pembukaan dari pujian ini diakhiri dengan seruan di ayat yang kelima. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Saudara, orang Kristen disebut sebagai hambanya, sebagai yang takut akan Allah, yang kecil maupun besar. Hambanya yaitu semua orang percaya. Ini bukan bicara ada golongan kelas tertentu yang kemudian kamu berbeda. Kamu golongan hamba ya? Oh, kamu bukan golongan hamba, kamu golongan yang lebih tinggi, golongan samurai. Oh bukan, kamu golongan daripada para pejabat-pejabat yang berkuasa. Bukan seperti itu ya saudara. Ketika dikatakan hambanya, ini bukan artinya ada kelas tertentu. Karena semua orang Kristen adalah hamba Allah. Dan istilah hamba itu bukan saja bicara kita melayani Tuhan. Bukan saja kita bicara melayani Tuhan kita. Tapi juga bicara bahwa kita adalah milik Dia. Kita baca Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Kita baca Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. Kita bersama-sama ya. Saudara, Kristus datang menggenapi juga ayat daripada firman Tuhan ini. Hati yang keras dilembutkan, ditundukkan untuk taat pada Tuhan. Kita baca bersama-sama Mazmur 40 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Engkau telah membuka telingaku, kata pemazmur. Buka telinga, konteksnya adalah seorang budak yang sudah bebas. Sudah dilepaskan, tetapi dia tidak mau pisah dengan tuannya. Dan untuk itu dia mau terus menjadi hamba daripada tuannya. Maka telinganya kemudian ditempelkan dekat pintu lalu dipantek, dilubangi saudara. Artinya bahwa budak ini selamanya adalah milik daripada Tuhan itu. Itu konteks yang sebenarnya. Jadi bukan hanya mendengar gitu ya. Tapi ini bahwa ini buka telinga adalah bicara bahwa itu sebagai tanda. Dilubangi bahwa dia adalah milik tuannya yang dia kasihi. Hamba adalah bicara melayani Tuhan. Dan hamba juga bicara bahwa kita adalah milik Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara, worldview dunia akan mengajarkan kita bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Bukan milik orang lain. Hidup kita adalah milik kita sendiri. Jagai itu erat-erat. Tapi firman Tuhan mengajarkan sebaliknya. Kita adalah kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah. Pujilah Allah kita. Hai kamu semua hambanya. Saudara, orang Kristen juga disebut sebagai yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang ada pada orang Kristen itu bukanlah takut karena suatu teror yang menakutkan. Bukan suatu teror yang bertubi-tubi yang menakutkan. Tetapi takut yang dimaksudkan adalah sikap hormat seorang anak kepada orang tuanya. Kagum akan orang tuanya. Yang aturan daripada orang tuanya diterima. Yang hukumannya juga ditakuti. Anak itu kagum kepada orang tuanya. Orang tuanya ada aturan. Dan anaknya ingin mengikuti aturannya. Dan juga takut melanggar. Dan kemudian menerima hukuman. Jadi bukan takut yang karena teror. Ketakutan ini adalah sekali lagi adalah sikap hormat seorang anak kepada orang tuanya.
kepada bapaknya, kepada ibunya. Saudara, Tuhan bukanlah orang tua yang sembarang menghukum anaknya dengan membabi buta. Tuhan juga bukanlah orang tua yang membiarkan dan mengabaikan anaknya. Tapi Tuhan adalah orang tua yang mengasihi anaknya. Tadi liturgis katakan, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Yang menjadi landasan kita takut akan Tuhan adalah His grace and His mercy. Yang membuat kita kagum akan Dia. Dan kita takut hormat kepada Dia. Dan untuk kebaikan anaknya, selagi kita hidup di dalam dunia ini, Dia tidak akan membiarkan anaknya yang dikasihi. Dia akan, Ibrani katakan, menghajar orang yang dikasihinya. Dan Dia akan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Pujilah Allah kita, kamu yang takut akan Tuhan. Saudara, para hambanya yang takut akan Tuhan adalah yang kecil maupun yang besar. Yang baru percaya maupun yang dewasa secara rohani. Yang punya segala status dalam masyarakat. Yang miskin dan yang kaya. Dan segala usia, yang tua dan muda. Semua dipersatukan dalam kasih karunia. Baik saudara di tempat kerja, maupun saudara di tempat studi, ataupun saudara di gereja. Panggilan kita adalah memuji Tuhan Allah kita melalui penyembahan kita, bukan dengan persembahan seperti yang tadi dikatakan, tapi dengan hidup saudara sebagai hamba yang hormat dan kagum akan Tuhan. Melalui penyembahan kita, melalui pelayanan kita, melalui ketaatan kita kepada Dia. Yang melalui semua itu, kemuliaan Tuhan tercermin dengan jelas. Haleluya. Pujilah Allah kita yang telah menjadikan kita, yang membentuk kita, dan kemudian terus menguduskan kita hingga kita mendapatkan kesempurnaannya di dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan. Persembahkanlah hidup saudara yang telah bebas untuk melayani Dia. James Boyce katakan, setiap orang yang pernah hidup atau yang akan terus hidup harus memuliakan Allah. Baik secara aktif maupun pasif. Baik dengan sukarela maupun terpaksa. Baik di surga maupun di neraka. Anda akan memuliakan Dia sebagai objek belas kasihan dan kemuliaannya yang akan terlihat di dalam diri Anda, atau Anda akan memuliakan Dia dalam pemberontakan dan ketidakpercayaan Anda dengan menjadi sasaran muka dan kuasanya pada penghakiman terakhir. Di dalam kedua-duanya, bobot Tuhan diperlihatkan. Tampak, itu bahasa Yunani-nya adalah doxa, yang dari mananya kemudian datang doksologi. Pernyataan ini benar saudara. Betapa pentingnya untuk memuliakan Allah baik dalam keselamatan maupun penghukuman yang didatangannya. Saudara, kata haleluya kita pakai begitu saja dari bahasa aslinya. Bahasa Ibrani kan ya. Kemudian bahasa Aram pakai haleluya. Bahasa Yunani pakai haleluya. Bahasa Inggris pakai haleluya. Bahasa Jepang pakai haleluya. Bahasa Indonesia pakai haleluya. Dan satu kata yang kita pakai juga begitu saja, yang kita tidak ubah, yaitu kata amin. Amin artinya ya, benar, terjadilah demikian sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin itu bukanlah sekedar penutup dari doa. Amin adalah pengakuan yang dalam, penuh makna akan kebenaran, kepercayaan, serta kebergantungan kita kepada Tuhan dan penggenapan janjinya di dalam Kristus. Amin. Dan dua kata ini, amin, haleluya, itu didampingkan. Jadi menjadi amin, haleluya, yang kita temukan di dalam Wahyu 19 ini. Atas keselamatan dan penghukuman Tuhan, umat Tuhan bersama segenap penghuni surga bersama berkata
Amin. Haleluya. Dan satu-satunya tempat di perjanjian lama, satu-satunya tempat dan hanya sekali di dalam perjanjian lama di mana kedua kata ini dijajarkan, itu adalah dalam Mazmur 106. Kita buka bersama-sama. 106 ayat 47 dan 48. Mazmur 106 ayat 47 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Kiranya gereja Tuhan dipersatukan, dikumpulkan dari segala bangsa, dibentuk dan dikuatkan, dan kita bersama-sama memuji Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Minta Pak Marlo pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang telah mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah umat yang telah ditebus oleh Kristus. Kami adalah hamba-hamba daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kami dan kami adalah milik daripada Tuhan sendiri. Kiranya lah ya Tuhan, Engkau bawalah hati kami semakin mencintai Engkau Tuhan, semakin menghormati-Mu dan mengagumi Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam keseharian kami di tempat sekolah, di rumah, di masyarakat, kami pun boleh mengingat bahwa kami adalah milik Tuhan. Sehingga dengan kekaguman, dengan rasa hormat, dengan kasih kepada Tuhan pun kami menghidupi keseharian kami, menunjukkan kepada dunia ini ya Tuhan, siapa Allah kami. Biarlah gairahkan hati kami ya Tuhan, kami bekerja, kami melayani, kami mengerjakan apapun ya Tuhan, yang terlihat sepele sekalipun, kami ingat bahwa kami adalah milik daripada Tuhan kami. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Doronglah hati kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini untuk menggali terus firman-Mu. Dengan menggali firman-Mu lah kami semakin mengenal Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Pakai gereja-Mu juga Tuhan di tempat ini untuk boleh terus semakin mencintai Tuhan dan dengan bergairah mengerjakan pelayanan kami. Dalam waktu-waktu ke depan juga Tuhan, begitu banyak yang pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami. Tolong gairahkan hati kami Tuhan. Bawalah kami, ingatkan kami bahwa Tuhan mengundang kami berbagian dalam kerajaan Allah. Dan buatlah hati kami gentar, kagum dan hormat kepadamu Tuhan. Pakailah kehidupan kami untuk mempersiapkan berbagai pelayanan-pelayanan Tuhan sendiri di dalam gereja kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin.